Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Sebelum 62 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Yohanes Budiarjo. Kami tadi berbincang tentang berdiri teguh di tengah-tengah badai persoalan. Kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa berbagi bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan dari sekarang. Pak Yohanes, kita akan tanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Silakan. Ini ada 8425 yang bergabung. Shalom Pak Yohanes. Bagaimana bisa bertahan kalau kondisinya makin berat ya Pak? Kalau tiap hari pakai tabungan lama-lama habis Pak, padahal kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini. Iya, pertanyaan yang semua dan saya pun juga menghadapi situasi itu. Itu yang punya tabungan masih bersyukur loh. Yang nggak punya tabungan lagi gimana lagi? Justru lewat ini loh, secara bijak. Bukan berteori ya nih, tapi secara bijak justru kita mendapatkan pembelajaran. Yang pertama ya kita harus ada safe untuk hidup. Kedua, seperti Kekasih Tuhan ketahui ya, ada sebuah situasi gini loh. Yusuf itu di tengah-tengah masa kelimpahan, dia tidak pernah membiarkan gandum itu tercecer. 7 tahun masa kelimpahan disimpan gandum itu. Saya yakin semua kita pernah mengalami yang disebut dengan 7 tahun kelimpahan. Saat pekerjaan baik, keuangan baik, ayo lakukan hal yang baik itu. Simpan gandum, jangan biarkan gandum itu tercecer. Karena akan ada masa yang disebut dengan 7 tahun kelaparan. Begitu dahsyatnya kelaparan. Itu mengajarkan kita hidup itu harus seperti itu gitu loh. Yang kedua, kalaupun kita sudah dalam situasi seperti ini, saya juga mengalami, semua kita juga pernah mengalami dan alami hari-hari ini. Makanya lakukan yang terbaik apa? Berdamai, ya sudah, mulai melakukan. Contoh, 1, kos dikurangi lagi. Kedua, apa yang bisa kita lakukan? Bekerja, menambahkan tambahan yang apa atau apa? Ada banyak loh, cerita-cerita yang justru menginspirasi kita semua. Saya yakin memang masa-masa transisi ini membingungkan buat kita semua. Tapi kalau kita mau dengan tenang memikirkan, maka kita akan menemukan hal-hal yang baru. Yang saya berdoa itu justru menjadi titik balik buat kita. Saya mengatakan itu the new season gitu. Sesuatu yang baru. Ada seorang rekan ya, saya tidak mau sebut namanya. Dia tidak pernah menyadari sama sekali bahwa kemampuannya mengolah kata, mengedit gambar, ternyata justru menyelamatkan situasi sekarang ini. Dulu dia tidak pernah memahami. Putri saya akhirnya memahami bahwa dia dulu pada waktu diadakan kelas online karena dalam kondisi ini, putri saya berkata, apa ya bisa atau apa? Kan putri saya sekolahnya dalam fashion design. Apa bisa? Sementara diperhatikan di sebelah gurunya saja nggak bisa, sekarang harus menggunakan jarak jauh, menggunakan laptop dan semuanya. Saya itu nggak ngerti bagaimana cara menggambar dia. Dan ternyata ketika ini situasinya tidak berdamai, saya berkata daripada kamu ngomel, karena ngomelanmu itu tidak menyelesaikan masalahmu. Sekarang kita sudah berikan kamu laptop baru, belajarlah. Dan apa yang terjadi? Yang tadinya dinyatakan sebagai orang yang sangat buruk dalam pemahaman itu, sekarang justru nomor 1 di kelasnya. Karena dia tidak pernah memahami, tidak menyadari bahwa ternyata ulasan cara dia menggambar. Bahkan sekarang teman-temannya sampai mengatakan, loh katanya kamu tidak bisa, lah kok sekarang kok menjadi nabi yang terbaik di antara kita semua. Anda lihat ya, ketika berdamai dan menyelesaikan persoalan, maka terselesaikan gitu. Jangan pernah menyerah, kekasih Tuhan. Setiap kita menghadapi hal itu, masih tetap bersyukur. Hari ini kalau masih bisa makan, badan sehat, harus bersyukur Pak ya. Ya. Baik, berikutnya ada Ibu M yang bergabung. Shalom Pak Yohanes, selamat pagi. Mau tanya, tadi ada tiga badai yang dahsyat. 1, kekuatan alam yang besar. Yang kedua, sifat badai tadi Pak.
Yang kedua apa ya Pak? Yang ketiga merusak. Terima kasih Pak. Yang kedua datangnya secara tiba-tiba. Oke, datangnya secara tiba-tiba ya Bu M ya. Unpredictable, tidak bisa diduga, dan datangnya cepat. Oke. Ini dicatat sepertinya Pak. Berikutnya ada Kohming di Jombang. Mau tanya, ini berbalikan dengan yang tadi, yang sebelumnya bertanya Pak. Dalam hal sekarang, apakah ini juga dalam kendali Tuhan Yesus? Dan bagaimana kita bisa tenang sedangkan sikon kita hidupnya pas-pasan? Iya. Mengacu pada cerita kisah Alkitab yang tadi kita baca bersama-sama, kita diajarkan sebuah situasi. Rasul Paulus juga menghadapi hal yang sama. Dalam kondisi yang begitu terpuruk, tidak punya jalan keluar. Tetapi kita bisa melihat kisah ini berakhir dengan mulus, bertahan, berdiri teguh dalam badai dan menyelesaikan. Untuk kekasih Tuhan di Jombang ya. Ya. Saya tidak bisa menyatakan apa dan bagaimana situasi yang harus kita hadapi, karena kita semua harus melewati ini semua. Persoalan dan pergumulan kita memang harus seperti itu. Namun saya tetap percaya semua ini masih ada dalam kendali Tuhan. Saya percaya setiap umat Tuhan pasti ditolong Tuhan. Saya tidak tahu caranya. Mungkin kita tidak bisa lihat pertolongan Tuhan sekarang, namun saya tetap percaya hati Tuhan baik. Tuhan tetap pelihara kita. Kalau Anda masih punya pekerjaan, kerjakan sekali lagi. Kalau Anda masih bekerja, bekerjalah dengan yang terbaik. Jangan mengeluh, jangan melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Kalau saya sendiri punya usaha, kami buka cuma 4 jam. Dan omset turun begitu drastis. Hari-hari ini kita harus bayar THR. Sesuatu yang juga memusingkan. Tetapi saya mau belajar untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu. Saya duduk lagi, saya mencoba menghitung lagi hal-hal apa yang harus saya lakukan lagi. Rasanya memang berat, rasanya memang putus asa. Iya, saya tahu. Itulah badai saya, itulah badai Anda, kekasih Tuhan. Tetapi sekali lagi yakinlah satu perkara. Kalau kita belum melihat pertolongan Tuhan, bukan berarti pertolongan itu tidak terjadi. Pada waktu Rasul Paulus memutuskan berdiri tenang dan memutuskan makan, itu badai masih ada loh. Tidak ada jaminan. Tetapi kita membaca, kita yang sekarang bisa membaca kisah itu, kita tahu endingnya. Tapi waktu Rasul Paulus melakukan itu, di tengah-tengah badai yang begitu keras itu, dia memutuskan tetap makan. Dan akhir kisah ini jadi baik. Lakukan yang terbaik. Saya tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi lakukanlah yang terbaik yang bisa Anda lakukan sekarang, kekasih Tuhan. Tuhan yang akan memberkati sisa selanjutnya. Selamat pagi Pak Yo. Terima kasih untuk firman-Nya yang sangat memberkati. Yang saya tanyakan adalah apa yang harus kita lakukan di saat pandemi sekarang ini, dan kapan kita bisa retreat lagi. Salam kasih untuk ketiga anaknya Pak Yo. Tuhan Yesus memberkati. Ya, rekan lama nih. Waduh, luar biasa. Terima kasih Pak Roni, masih diingat. Tenang, bisa disapa Bapak pagi ini ya. Apa yang kita lakukan di tengah badai konflik? Ya, stay firm. Tadi saya katakan stand firm, berdiri teguh saja Pak. Kalau Bapak masih punya pekerjaan, walaupun mungkin mohon maaf, salary Anda sudah dipotong. It's okay Pak. Belajar bersyukur di tengah-tengah situasi itu. Ada rekan saya yang penghasilannya sudah dipotong 75%, ada dipotong 50%, ada dipotong 25%. Saya selalu katakan teman-teman, it's okay, temporary. Lakukan yang terbaik. Jangan malah melakukan hal-hal yang buruk. Karena semua kita harus melakukan sebuah situasi yang dalam tanda petik dalam darurat ini. Kalau retreatnya nanti aja ya Pak. Tunggu pandeminya lewat Pak ya. Oke, berikutnya ada 3796 yang bergabung. Shalom Pak, bagaimana bersikap setelah menikah baru tahu ternyata pasangannya homo. Setelah menikah jadi tukang pukul dan tidak mau bekerja. Akhirnya terjadi perceraian karena tidak kuat
Dan wanita ini sekarang menikah lagi, tapi dengan suami yang dulu biasa-biasa saja hubungannya. Ini bukan saya, tapi orang lain. Bagaimana? Saya kurang paham. Jadi Coba dibaca ulang. Baru tahu setelah menikah, baru tahu kalau suaminya tuh homo. Berarti Dan suka mukul, nggak mau kerja. Ini perempuan ya? Perempuan. Akhirnya cerai karena tidak kuat, dan wanita ini sekarang menikah lagi. Dan suaminya yang dulu hubungan dengan suaminya yang dulu biasa saja. Ya, lalu pertanyaannya apa? Kan sudah terjadi itu. Iya. Mungkin dari ditanya perceraiannya mungkin 2 ya. Enggak, pertanyaannya apa? Kan itu sebuah situasi. Iya, dia jangan menceritakan situasi. Pernikahan pertama. Mungkin yang ditanyakan mungkin kan kalau dalam kekristenan kan tidak boleh bercerai. Dengan situasi ini sudah diambil sikap itu begitu. Ya sudah terjadi. Ya. Mau kecuali kalau ditanyakan apakah boleh bercerai lagi, kembali lagi ya. Tapi kan sudah dilakukan, sudah terjadi. Ya, tadi saya katakan ada hal yang tidak kita bisa rubah. Ini sudah terjadi. Mau diapain lagi? Oke. Baik. Ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ada pertanyaan dari 8425. Shalom, Pak. Shalom. Bagaimana jika kita terlanjur menikah dengan orang yang pribadinya bertolak belakang dengan karakter kita? Dulu masa pengenalan sangat singkat dan seringkali tidak terlihat di awal. Akhirnya ada dalam situasi pernikahan seperti masuk jebakan karena kita orang Kristen kan nggak boleh bercerai. Ya, saya setuju dengan pernyataan itu bahwa kalau Anda sudah menikah hanya maut yang memisahkan kita. Itulah yang saya tadi katakan. Inilah sifat karakteristik badai ya. Datangnya tiba-tiba, kita dalam tanda petik Anda merasa tertipu, masuk di dalam pernikahan yang tadinya mungkin Anda berkata ini baik, ternyata jadi konyol dan semua sebagainya. Ya, semua kita pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Pesan saya cuma satu ya. Stand firm, berdirilah teguh di tengah-tengah badai. Tadi kita sudah belajar badai yang pertama, Tuhan Yesus sebagai sentral dalam kisah itu. Dalam sedetik Tuhan bisa ubah situasi itu. Itulah kedaulatan Tuhan. Apakah Tuhan tidak sanggup mengubah rumah tangga dan pernikahan Anda, Ibu? Apakah Tuhan tidak sanggup mengubah suami Anda? Kalau Tuhan mau, detik itu juga selesai. Dibalikkan keadaan itu. Saya begitu banyak dengar kisah. Saya pernah mendoakan seorang ibu yang menghadapi situasi gitu, dan Tuhan luar biasa bekerja berkaryanya. Tetapi saya juga melihat ada badai yang kedua seperti Rasul Paulus. Menghadapi badai 14 hari terkatung-katung, dihantam seperti itu, sampai putus asa, di titik terendah, menyerah. Tetapi kita sudah belajar tadi bagaimana Rasul Paulus memberikan pesannya, 3 sikapnya. Tabahkan hatimu, lakukan yang terbaik, dan belajar mengucap syukur. Rasul Paulus dan 1 kapal, 200 sekian orang, lolos selamat dari badai itu dan menang. Saya berdoa, Ibu, saya tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup Ibu, tapi Tuhan berikan kekuatan ekstra buat Ibu untuk menghadapi badai itu, tetap berdiri teguh, dan nantikan pertolongan Tuhan. Tuhan bisa lakukan segala perkara, tapi sikap hidup Ibu berdamai dalam hidup situasi itu sangat menentukan hasil akhir apa yang akan terjadi. Oke. Ke pertanyaan berikutnya ada Oma Yeti yang bergabung. Selamat pagi, Pak Yohanes. Pagi, Ibu. Rumah saya tinggal 2 bulan lagi habis kontrakannya, Pak. Dan anak saya bekerja sebagai perawatan kolam renang. Saya selaku oma mohon jalan keluar dari Bapak. Bagaimana saya harus menghadapi hal ini? Terima kasih untuk penjelasannya. Mohon penjelasan supaya oma ini bisa tenang, Pak. Jadi kontrakan tinggal 2 bulan. Ya, anaknya kerja sebagai tukang rawat kolam renang. Menurut saya begini. Yang pertama, kita harus memahami kalau memang kita tidak punya kemampuan menyewa rumah sebesar itu, ya kita mesti harus melakukan penyesuaian diri terhadap hal itu. Kalau orang sewa itu memang butuh uang. Kalau memang uang sudah tidak ada, jangan memaksakan diri. Itu tadi saya katakan, jangan terlalu keras memaksakan diri Anda.
lebih baik berdamai dengan situasi Anda. Kalau memang Anda tidak sanggup dengan rumah sebesar itu dan semahal itu, ya harus dikurangi. Kalau memang Anda masih mampu sediakan uang itu, ayo kita kerjakan. Berkali-kali saya selalu tekankan pada teman-teman ya, hidup ini harus ada di planning yang terbaik. Agak sedikit mundur ke belakang. Kalau saya tahu bahwa rumah saya ini masih sewa, setahun misalkan 15 juta misalkan, 2 tahun 30 juta, berarti dalam 2 tahun ke depan saya kan sudah selesai nih, saya harus nambah. Ini normalnya berpikirnya seperti itu, disebut dengan anggaran dalam kehidupan. Maka dalam 30 juta 2 tahun ke depannya, mulai sekarang harus disisihkan. Misalkan disisihkannya berapa? 1,5 juta sampai 2 tahun. Terkumpullah kira-kira 36 juta. Karena 2 tahun ke depan mungkin harga kontrakan itu naik. Nah, kalau hal-hal seperti ini dilakukan, kita itu terhindar dari sebuah dilema. Berkali-kali saya ingin katakan dilema adalah titik di mana kita melakukan itu salah, tidak melakukan itu salah. Dan kalau sudah ada di titik itu, kita semua tuh jadi terasa frustasi, panik. Kita merasa sedih, hidup ini rasanya seperti pahit. Itu sebabnya sekali lagi, hiduplah dengan lebih bijaksana. Aturlah, kalau minta soal keuangan ya, aturlah keuangan dengan baik. Ada anggaran keuangan yang harus kita lakukan. Itu sebabnya berkali-kali tadi sudah saya katakan juga, di masa kelimpahan, jangan biarkan gandum itu tercecer. Tapi simpan gandum itu, kan ada masa-masa kelaparan yang akan terjadi. Kalau Yusuf tidak punya hikmat yang baik, mengalokasikan anggaran, mengalokasikan gandum itu, 7 tahun kelaparan, pasti sudah selesai. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, memang dalam kondisi yang sudah sangat darurat seperti ini, Ibu memang butuh pertolongan cepat. Ya, kalau memang itu bisa dinegosiasikan ulang kepada pemilik rumah misalkan. Ya, lakukan negosiasi itu. Jangan biarkan misalkan ada negosiasi, coba usahakan yang terbaik, lakukan negosiasi itu. Kalau tidak, ya terpaksa kita harus mengurangi. Tapi kedepannya lebih baik melakukan anggaran yang lebih bijaksana. Oke, baik. Pak Yohanes, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Ya, kekasih Tuhan, pagi ini kita sedang membicarakan sebuah tema yang Tuhan taruh dalam hati saya, berdiri teguh di tengah-tengah badai dan penderitaan. Stand firm in the midst of storm and disaster. Tuhan mengajar kita, hidup ini seringkali terjebak dalam sebuah situasi, sebuah badai. Siapapun kita tidak akan pernah bisa menolak situasi itu yang terjadi. Tetapi ada jalan keluar. Hari ini kita belajar bahwa di tengah-tengah badai itu sentral utama kita, juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menyelesaikan semua persoalan kita. Sebab itu tetap percaya, tetap berharap, dan tinggal tenang dan percaya, terletaklah kekuatan. Yang kedua, seringkali badai harus kita hadapi. Mungkin kita tidak punya pertolongan dalam jangka pendek ini, tetapi Tuhan mengajar kita supaya kita sanggup menghadapi badai itu, berdamai dengan badai itu, dan berdiri kuat. Rasul Paulus memutuskan untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan dan belajar mengucap syukur, dan akhirnya cerita itu berakhir dengan luar biasa. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada pagi ini, ayo kita menguatkan hati dan iman kita, menabahkan hati kita, tabahkan hatimu. Berdirilah teguh, jangan goyah, sebab dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat pagi ini, mengucap syukur buat acara bincang pagi ini. Terima kasih buat pesan Tuhan buat pagi ini kepada kita semua. Ajar dan didik kami Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Beritahukan kami jalan-jalan-Mu Tuhan, dan tunjukkan itu kepada kami. Bawalah kami berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, dan ajarlah kami, supaya kami boleh belajar terus hidup seturut sesuai dengan kebenaran firman-Mu.
agar kami belajar tetap percaya dan melakukan yang terbaik. Pimpin kami Tuhan, arahkan kami. Beberapa rekan-rekan kekasih Tuhan yang ada di luar sana, yang mungkin hari-hari begitu keras struggle dalam hidupnya. Aku berdoa Tuhan, kami semua berdoa, tangan kami tengadah, hati kami menghadap kepada Engkau. Sebab Engkaulah satu-satunya juru selamat kami yang sanggup melepaskan kami. Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Keadaan ini tidak pernah mengejutkan Engkau Tuhan. Engkaulah yang mengatur segala sesuatu. Kedaulatanmu berkuasa, berdaya. Selamatkan kami Tuhan, selamatkan semua orang, selamatkan bangsa ini, selamatkan negara ini. Aku percaya lewat situasi ini Engkau sudah mendidik kami untuk melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan dan tetap berharap dan percaya. Selamatkan sekali lagi kami, selamatkan bangsa ini, selamatkan negara ini. Selamatkan juga Radio Sangkakala, seluruh kegiatan di tempat ini, dari pemilik sampai seluruh rekan-rekan yang bertugas di tempat ini, Mbak Wahyu khususnya bagi Tuhan, Engkau yang menyertai dan memberkati kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memberikan jalan keluar yang terbaik agar kami cakap menanggung semua persoalan kami. Kami tangkap pesan Tuhan pagi ini. Kami menguatkan hati kami walaupun kami tidak melihat sesuatu yang membuat kami berharap dan percaya. Namun hati kami tetap percaya Engkau baik atas kami semua. Kedaulatanmu berkuasa atas kami. Sekali lagi kami mengucap syukur buat pertemuan pagi ini. Selanjutnya hidup kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin. Pak Yohanes, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, tetap berdirilah teguh, jangan goyah, dan tetap bersukacita, tetap bersyukur. Mari kita hadapi badai ini bersama-sama, jangan lari, dan berdamailah dengan badai yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Badai apapun yang sedang Anda hadapi, percayalah bahwa itu tetap dalam kendali tangan Tuhan. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Saya Wahyu Widiwati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.